anak ini, yang pertama dan kedua aktifnya luar biasa. Bahkan yang ketiga mulai aktif. Semua yang ditata rapi dihabisin. Dan saudara tahu, lukisan Michelangelo, Picasso, bahkan juga Da Vinci Code itu kalah dengan lukisan anak-anak kami. Tapi saya melihat ada satu kesabaran yang Tuhan taruh dan sukacita yang Tuhan taruh di dalam hati. Bahkan kadang-kadang saya kalau berada di ruang persiapan itu, ruang komputer itu, saya tidak mau dijaga. Karena untuk mempersiapkan bahan-bahan itu saya membutuhkan konsentrasi. Kalau tiba-tiba saya harus keluar, itu putus konsentrasi, saya harus mulai lagi, butuh waktu untuk konsentrasi. Tapi saya melihat betapa kesabaran yang luar biasa. 2 hari yang lalu, kami boleh berulang tahun pernikahan yang kelima. Saya percaya itu bukan karena kekuatannya, tapi karena sukacita yang Tuhan taruh dalam dirinya. Bahkan saya sangat memahami itu. Maka sekarang untuk mengambil hatinya, memang selama ini saya sudah ambil hatinya, begitu ya. Tapi supaya sukacita itu terus kadang saya harus bangun pagi, renungan. Habis itu saya harus ke tempat cuci piring. Saya lihat ada yang perlu dicuci, saya cuci. Sampah saya harus buang. Kadang saya harus rapiin rumah. Kadang saya harus ngepel. Karena saya tahu dia begitu sabar luar biasa. Maka saya mau katakan, saudara yang adalah bapak, saudara ada di sini dan saudara membiarkan istri dan anak saudara di Indonesia. Saudara harus lebih mengasihi istri saudara. Mungkin kau katakan aku terlalu capek di sini, di tempat ini dan sebagainya. Tapi kau tidak melihat apa susahnya untuk mendidik anak-anak dan memelihara anak-anak. Kau harus sungguh mengasihi istrimu dan mengerti istrimu dalam kondisi apa itu. Kenapa saya menekankan ini? Karena saya melihat akan bagian ini, bahwa kadang berkat Tuhan bisa menjadi batu sandungan untuk kita tidak bersukacita. Tapi hari ini saya mengatakan, sukacita kita bukan tergantung apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita baca di dalam ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudaraku, dalam terjemahan bahasa Indonesia, kelihatannya tidak jelas beberapa kata di sana. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ dikatakan bahwa jika kamu dihina, jika kamu dinista, jika kamu mengalami kesulitan, itu berarti engkau diberkati. Saya ulangi kalimat ini. Jika kamu dihina, jika kamu dinista, jika kamu mengalami kesulitan, itu berarti engkau diberkati. Sehingga ada seorang pemusik rock, dalam spesialisasinya adalah sebagai seorang gitaris, namanya Bob Dylan. Bob Dylan ini pada saat dia berumur 50 tahun, dia sempat diwawancarai oleh satu grup yang namanya Rolling Stone. Mereka bertanya kepada dia, kamu sekarang sudah berumur 50 tahun, kamu seorang yang terkenal, jadi menurut kamu, apakah selama ini hidupmu bahagia, hidupmu senang, atau tidak senang? Itu pertanyaan yang diberikan kepadanya. Bob Dylan berkata begini, masalah hidup ini sebenarnya bukan masalah senang atau tidak senang, tapi masalah hidup ini adalah masalah diberkati atau tidak diberkati. Saudara mengerti ini? Sebenarnya pernyataan ini adalah pernyataan yang mewakili orang Kristen, walaupun saya tidak tahu apakah dia orang Kristen atau tidak. Masalah hidup ini bukan masalah senang atau tidak senang, merasa enak atau tidak merasa enak, tetapi hidup ini masalah diberkati atau tidak diberkati. Nah, masalah diberkati atau tidak diberkati inilah yang menentukan sukacita orang Kristen. Nah, saudaraku, saya mau bertanya, apakah dalam hidup kita ini Tuhan tidak pernah ada detik di mana Tuhan tidak pernah berkati hidup kita? Saya mau tanya, apakah ada satu detik di mana Tuhan tidak berkati hidup kita? Saya katakan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, berkat Allah mengalir terus dalam hidup kita. Berkat bukan berarti harus ada amplop coklat. Betul.
Bukan berarti harus ada uang baru itu namanya berkat. Tapi berkat itu ketika saya bangun pagi, saya masih memiliki kehidupan, itu pun adalah berkat. Betul? Saya masih menarik nafas saya, itu pun berkat. Pada saat saya masih melangkahkan kaki saya, itu pun berkat. Kenapa? Karena orang tidak pernah menambahkan 1 detik di dalam hidupnya. Orang tidak pernah menambahkan kekuatan di dalam hidupnya. Dan orang tidak pernah mempersiapkan masa depan bagi hidupnya. Tetapi masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Maka itu berkat. Betul? Kekuatan itu berkat. Kalau kita bisa bekerja itu karena kekuatan dari Tuhan, bukan? Semua itu adalah berkat. Sehingga saya mau katakan bahwa di dalam hidup kekristenan tidak ada namanya nilai hidup kita itu tidak diberkati. Pasti terus menerus diberkati. Maka di sini Petrus katakan, kalau engkau dinista, engkau dianiaya, engkau mengalami penderitaan, terima itu sebagai berkat daripada Allah. Maka ketika engkau memandang segala sesuatu itu berkat, maka saya percaya kekecewaan tidak akan ada tinggal di dalam dirimu. Kesedihan tidak akan tinggal di dalam dirimu. Keputusasaan tidak akan tinggal di dalam dirimu. Betul? Kenapa? Karena engkau akan melihat semuanya itu adalah berkat. Semuanya itu berkat. Maka Filipi 1:29 dia katakan apa? Aku tidak hanya mengaruniakan kepadamu percaya, tetapi penderitaan itu pun adalah karunia yang aku berikan kepadamu. Berarti itu apa? Berkat. Kenapa berkat? Karena poin yang pertama saya katakan, ketika orang menderita, baru ada nilai yang ada di dalam dirinya itu keluar. Sukacita keluar, kebahagiaan keluar, hati kasih keluar, mengampuni keluar. Walaupun dia tidak mengampuni saya, walaupun dia tidak mengasihi saya, karena saya bersukacita, maka saya harus mengampuni dia. Karena sukacita saya bukan tergantung dia mengampuni saya atau tidak, dia menerima saya atau tidak, dia baik dengan saya atau tidak. Tapi sukacita saya tergantung kepada roh yang tinggal di dalam hidup saya. Maka buah roh adalah sukacita, kesabaran, kebaikan, dan lain sebagainya. Maka saya harus melakukan itu. Maka dengan demikian, kalau saudara melihat ini dari perspektif ini, maka tidak ada hal yang jahat yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Betul? Menderita pun itu baik. Putus cinta pun itu baik. Ditolak pun itu baik. Digubri pun baik. Dicemooh pun itu semuanya baik. Betul? Semua baik. Kenapa? Karena dalam perspektif hidup saya hanya satu prinsip saya. Apa yang saya alami dalam hidup saya tidak keluar daripada kontrol Allah. Dan apa yang saya alami dalam hidup saya tidak akan keluar daripada namanya izin Allah. Kalau Allah mengizinkan itu, Allah punya maksud. Dan maksud Allah bukan kehancuran bagi saya, tapi maksud Allah mendatangkan kebaikan bagi saya. Sehingga saya mau katakan, kadang kesulitan ini mempersiapkan kita untuk satu pekerjaan besar, tapi kadang kita tidak mengerti itu. Betul? Penderitaan sebenarnya mempersiapkan kita untuk satu hal yang besar. Mau contoh, saudara melihat siapa itu Yusuf? Sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, bagaimana proses hidupnya? Dia dibenci, betul? Dia dibuang. Pacarmu membuangmu, tak apalah. Begitu ya. Tapi kalau diangkat kau buang begini kan sudah juga. Tapi masalahnya dikuat apa enggak? Itu masalahnya kan. Ya. Dia buang ke dalam sumur, dijual seperti barang. Udah begitu difitnah. Betul? Itu proses. Kalau Yusuf tidak melihat dari perspektif itu berkat, maka dia tidak akan mungkin berkata dalam Kejadian pasal 40, engkau boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan merekakan yang baik bagiku. Betul? Ini harus ada dalam perspektif kita. Sehingga ketika orang lain tidak baik kepada kita, kita boleh melihat bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Di perusahaanmu, di tempat kerjaanmu, mungkin ketika engkau masuk, engkau ditekan, engkau tidak dianggap dan lain sebagainya. Orang sering suruh kamu ke sana kemari, kemudian engkau katakan, anata oishi oishi, watashi no hachikochi hachikochi.